Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya sedang berada di Kelenteng Talang Cirebon. Episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah Tionghoa di Cirebon, terutama Tionghoa Muslim teman-teman. Mari kita masuk ke dalam. Oke teman-teman. Kita sedang berada di dalam kelenteng. Pemerintah setempat daerah setempat sehingga sampai sekarang ada altar tempat berdoa di sini sebagai rasa hormat lah. Ini Kang Sakti ini seorang muslim juga ya yang mati. Itu bagaimana kaitan bersejarahnya, bagaimana cenderung seorang memang dari awal dia keturunan muslim atau gimana? Ya mungkin nenek moyangnya itu pernah dari negeri Cina itu bersama-sama dengan Cheng Ho. Kemudian diberi tugas oleh beliau. Nah salah satunya itu nenek moyangnya dia yang bermarga Tang ini. Sebetulnya kan yang ditugaskan sebagai kepalanya Kung Wuping namanya. Ya. Itu anak buahnya sih banyak gitu juga. Mungkin salah satunya adalah beliau, leluhurnya beliau yang bermarga Tang. Nah di sana ada perkampungan kan namanya perkampungan Serindil itu. Ya terjadilah asimilasi lah. Ya karena yang diturunkan di sana adalah umumnya orang-orang yang beragama Islam. Jadi agama Islam itu berkembang pertama kali di Kampung Serindil itu, di dekat Gunung Jati itu. Nah, di sana berkembang dengan sendirinya, otomatis masyarakat di situ beragama Islam yang sudah berbaur lah ya. Yang biasanya yang masih dipertahankan itu adalah nama Tionghoanya. Kalau dia seorang bermarga Tan pasti turunannya juga bermarga Tan. Nah, ketika terjadi pemberontakan, bukan pemberontakan ya, tahun 1525 ini dari Demak mengirimkan tentara untuk mengusir Portugis waktu itu yang menguasai Sunda Kelapa itu. Ya kan Sunda Kelapa Portugis ini kerjasama dengan kerajaan Galuh kayaknya ya. Kerajaan Demak nggak suka, jadi ngirim tentara. Nah ketika akan berperang melawan Portugis itu dia mampir di kota Cirebon ini, itu awalnya. Jadi si Panglima Demak ini berkenalan dengan seorang tokoh masyarakat yang namanya Tan Engwat itu. Ini masih cerita tentang Tan Engwat. Jadi perkenalannya itu kan kita tahu sejarahnya. Berangkat ke Sunda Kelapa, Portugis diusir kan. Akhirnya berubah namanya jadi Jayakarta kan itu sebetulnya. Nah, dia kembali ke Demak, tapi kan karena kekuasaan suatu tundukan ini yang ditundukkan ini kan harus ada perwakilan yang menguasai. Dia kan sebagai panglima harus kembali, tetapi harus ada seseorang yang menjagakan di situ. Serahkanlah anaknya Hasanuddin itu yang akhirnya mendirikan kerajaan Islam di Jawa Barat itu. Yang di Banten itu. Nah, jadi dulu Hasanuddin. Sunda Kelapa itu bagian dari Banten sebetulnya dulu sih. Jadi
disimpan di sana putranya dari Panglima Demak ini yang namanya Hasanuddin ini. Dia kembali kan ke Demak. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun 1552 itu Demak diserang oleh Pajang kalau nggak salah. Hancurkan. Dia melarikan diri ke kota Cirebon. Nah, dengan tujuan sebetulnya pengen bertapa. Titirahlah. Karena dia sudah merasa lanjut usia. Ya udahlah, kita pergi ke kota Cirebon yang kebetulan dia dekat gitu dengan Banten kan. Nah, di situ ketemu dan dianjurkan oleh beliau, Tan Eng Huat ini udah mendirikan kerajaan aja di kota Cirebon katanya kan. Dianjurkan begitu. Seperti ketika kerajaan Demak berdiri itu begitu katanya. Ya akhirnya setuju. Ya, bedol desa itu tuh, satu kampung Serindil tuh pindah ke Cirebon, mendirikan keraton Cirebon. Karena dia sebagai seorang sultan, tapi kan dia harus punya istri. Anaknya lah dipersembahkan sebagai permaisurinya. Jadi dikawinkan lah. Orang mengenalnya sebagai putri Cina kan. Putrinya anak orang Cina sebetulnya sih artinya itu. Ya kemudian Tan Eng Huat ini punya saudara yang Putri Cina itu Putri Ongtin. Iya, maksudnya Putri Ongtin. Orang masyarakat sebutnya Putri Cina kan. Umumnya seolah-olah berasal dari negeri Cina. Padahal dia anaknya orang Cina, orang Tionghoa. Tan Eng Huat ini ya. Tan Eng Huat itu, jadi dia dianggap sebagai sesepuh atau tokoh Islam di Kampung Serindil. Belum dulu mah nggak kenal kiai ya tuh. Pokoknya dia sebagai sesepuh di sana. Jadi dikawinkanlah dengan beliau Panglima Perang ini yang kemudian selanjutnya nanti kita mengenalnya sebagai Sunan Gunung Jati kan. Iya. Nah, dengan berdirinya kerajaan ini tentu butuh aparat-aparat yang lain. Makanya kebetulan punya saudara katanya Tan Eng Bo namanya. Tan Eng Bo ini punya anak yang ya seumuran lah dengan Ongtin ini, Putri Ongtin ini masih semisan. Diangkat jadi Menteri Keuangan atau bendahara daripada Kesultanan Cirebon. Jadi begitu sejarahnya. Sebetulnya saya pernah datang ke Gunung Jati. Di situ ada kuburannya Tan Eng Bo. Bukan, nggak ada marganya, Eng Bo aja. Jadi makamnya sih dekat apa ya? Pokoknya naik mau ke atas tuh. Nah di sebelah kanan itu ada. Cuman sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu dulunya ada batu nisannya, sekarang diganti jadi seolah-olah seperti kuburan Kristen. Kotak di atas kepalanya aja ada batu gitu, nggak ada tulisannya. Kalau dulu batu nisan seperti Muslim gitu, di sini ada tulisannya Eng Bo. Saya bilang ini yang ngurus di sini kok berani-beraninya ya ngerubah bentuk kuburan dari tadinya Muslim jadi kayak bentuk Kristen. Kalau Tan Eng Huat ada juga makamnya di Gunung Jati. Nah, Tan Eng Huat itu dia Yoyo sebagai adipati itu, diangkat sebagai adipati Senjaya namanya. Kemudian yang konon dialah yang menyebarkan agama Islam ke daerah dari Kuningan, Tasik, Ciamis, Banjar gitu sampai ke Garut malahan. Nah konon dulunya diamnya di Kadipaten yang sekarang
Oh di situ. Makanya disebutnya kadipaten karena di sana dia punya tempat lah keadipatian. Cuman dia gugur ketika di Ciamis. Itu menurut cerita masyarakat. Tapi ada lagi yang cerita bahwa sebetulnya dia ketika naik kuda karena rambutnya panjang katanya tersangkut ke akar pohon karena lehernya tercekik. Dan dia dikuburkan di sebuah pulau di tengah danau. Nah, sebetulnya ada di Ciamis tuh keramat itu tuh. Cuman namanya nggak tahu siapa, mereka masyarakat nggak tahu. Cuman saya baca dari buku sejarah itu beliau meninggalnya di wilayah Ciamis di tengah danau, di pulau yang di tengah danau gitu. Kembali ke Tam Samcai itu, walaupun dia seorang Muslim, tapi katanya sering ke sini ya. Ya karena sebetulnya Muslim kan sebetulnya sedikit di sini. Artinya di kota Cirebon itu Muslim itu belum berkembang seperti sekarang, masih beberapa gelintir. Makanya Mayoritas Hindu ya Pak. Hindu. Aslinya ya Hindu. Pejajaran atau kerajaan Galuh tuh Hindu. masih Hindu. Jadi makanya masjid itu sebetulnya nggak ada, belum ada lah itu. Makanya ketika membangun ini juga banyak pegawai-pegawai yang beragama Islam yang berasal dari negeri Cina memanfaatkan tempat ini sebagai tempat sembahyang. Jadi bukan masjid. Kan jadi karena masjid belum ada, mereka sembahyang di sini. Kebetulan lagi ngebangun lagi kan. Jadi hal yang wajar lah kalau menganggap bahwa orang ngomong bahwa ini dulunya adalah masjid. Wajar aja kalau ada yang ngomong kayak gitu. Karena memang pernah dipakai. Ya kalau kita lihat kan masjid itu adalah satu tempat ibadah untuk masyarakat yang luas kan, lebih besar. Ya kan? Sedangkan zaman itu sudah berapa orang yang masuk agama Islam, belum tentu banyak kan. Nah, makanya untuk memenuhi orang-orang yang Muslim didirikanlah Masjid Merah itu sebagai tempat ibadah kan. Ya. Itu yang didirikannya siapa Pak? Ya waktu zamannya itu ya masyarakat Islam itu. Ya. Makanya dulu sih kan masih ada piring-piringnya apa itu yang semua menunjukkan ciri khas dari negeri Cina. Cuman ya itulah manusia dicongkelin, dijual. Nah itu hampir bersamaan itu. Tapi dia lebih belakang. Dia 1451 justru berdirinya. Kalau ini 1415. Kan Tam Samcai itu dia beliau dimakamkan di belakang pasar pagi pasar. Ya. Sementara kan biasanya petinggi-petinggi keraton ataupun apa gitu di Gunung Jati dimakamkannya. Iya. Kenapa bisa di sana tuh Pak? Ya menurut cerita dalam dongeng itu begitu. Ya jelasnya saya nggak tahu. Iya. Karena ditolak katanya untuk dikuburkan padahal belum jadi seperti sekarang tempat kuburan. Zaman dulu masih gunung itu. Jadi belum ada kuburan siapa-siapa. Setelah Sultan yang pertama ini meninggal, barulah diletakkan di sana, dikuburkan di sana. Jadi di negeri Cina sendiri biar beragama Islam atau beragama Hindu atau Buddha, ya model kuburannya pasti gayanya gaya Cina, pasti kayak gitu. Jadi bukan satu patokan bahwa ya seorang Muslim atau bukan dengan bentuk kuburan begitu berarti bukan Muslim. Nah, belum tentu kan kayak gitu. Karena istrinya itu
nama nama dari agamanya namanya Nurlela itu. Nurlila. Makanya saya juga mungkin mencurigai ya. Ini sukalila itu berasal dari kata-kata lila itu, Nurlila itu. Nurlela jadinya ya. Nama Tionghoanya juga ada sebetulnya kalau kita lihat di kuburannya ada, cuman saya lupa apa itu nama. Di sana ada kuburan siapa aja Pak? Kalau selain Tam Sam Chai, Ya, keluarganya, istrinya. keluarganya, istrinya. Lalu yang paling belakang itu katanya mah yang apa namanya catriknya lah, pengikutnya lah. Yuk. Catriknya atau pengikutnya yang dikuburkan juga di belakang. Kemudian sekarang kondisinya kan Kelenteng Talang apa dengan zaman saat ini ya, bagaimana Pak Teddy melihatnya, baik dari sisi mungkin sosial, keagamaan di Kelenteng Talang sendiri? Ya, selama ini baik-baik saja, semua berjalan dengan baik. Apalagi sesudah ini kan dijadikan tempat ibadah agama Konghucu itu setelah kemerdekaan. Oh. Bukan sejak awal mula sebagai tempat awal. ibadah, bukan. Karena tidak berfungsi oleh masyarakat Tionghoa dijadikan tempat ibadah setelah merdeka itu juga. Jadi ini nggak berfungsi sebelum kemerdekaan? Iya. Nggak berfungsi sama sekali ya? Apalagi sering terjadi perang, ribut. Jadi paling tempat berkumpulnya orang-orang sini ya, begitu. Aja. Kemudian oleh warga Tionghoa dijadikan tempat ibadah setelah kemerdekaan itu. Iya. Itu sudah tempat beribadah Konghucu ya Pak ya di sini? Iya. Jadi kalau Konghucu di Kota Cirebon sebetulnya berdiri tahun 37. Iya. Dia menggunakan tempat-tempat daripada keluarga, numpang lah, masih belum punya tempat tetap. Jadi masih adakan ibadah di mana. Terutama Pak Surya Dinata ini, orang tuanya Yukeng, bapaknya itu dia yang rumahnya dijadikan tempat ibadah pertama agama Konghucu di Jalan Lemawungkuk 101 kalau nomornya kalau nggak salah. Nah, pertama tahun 37 itu kebaktiannya di situ ibadahnya. Nah, kemudian ya berselang beberapa waktu datang Jepang tahun 42. Jadi kegiatan berhenti. Pas era Soeharto, era Soekarno itu masih tertutup atau gimana Pak untuk beribadah di sini? Di mana? Untuk beribadah di Kelenteng ini? Kalau sebelumnya Soeharto sih memang kegiatan ibadah agama Konghucu. Setelah zamannya Pak Harto aja berhenti. Ya. Terus eranya Gus Dur baru enggak. Baru jadi terbuka. ada kegiatan tempat ibadah. Orang-orang bersembahyang apa sih enggak jadi masalah gitunya sih. Masih boleh. Cuman kan banyak masyarakat Tionghoa sendiri takut ya kan. Karena dianggap sebagai antek-antek PKI atau bapergi lah. Atau bersifat kecina-cinaan gitu. Jadi otomatis nggak kayak zaman dulunya gitu. Jadi ketika zaman presiden yang pertama, agama Konghucu di Indonesia itu menduduki posisi kedua setelah Muslim. Dalam hal apa? Dalam jumlah, pemeluk. Jumlah pemeluk malah lebih banyak. Kedua setelah Muslim. Jadi orang Tionghoa itu hampir seluruhnya beragama Konghucu karena memang begitu gitu. Oke, siap. Oke Pak, itu aja mungkin. Ya. Nanti bisa dilanjut lagi kalau ada kesempatan. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di kawasan makam Tam Sam Chai
Di sini ada sebuah keterangan di dalam yang ditulis dalam tugu. Ada yang bahasa Cina dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia di sini ada kuburan Tumenggung Arya Wirajula atau Tan Sam Chai, orang Tiongkok yang pangkatnya Tumenggung. Oke, kita masuk ke area makam teman-teman. Jadi agar teman-teman perlu diketahui bahwa Tam Sam Chai ini menurut sejarah merupakan Tionghoa Muslim. Dia adalah generasi dari keturunan Tan Eng Huat yang mendirikan kampung Serindil di daerah Gunung Sembung. Tan Sam Chai ini pernah juga menjabat sebagai Menteri Keuangan Keraton atau Bendahara Keraton, sehingga dia dihormati oleh warga Tionghoa, dan meskipun beragama Muslim, altar tempat ibadahnya berada di Kelenteng Talang. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Karo badur-badur KB ajak lalen ya, nge-like karo nge-share tak dongoni lo, ajak lalen ki tak dongoni ya, kesun.